Nah, udah nih, udah bicara, prospektus sudah ada, film ada, laporan keuangan udah ada, mereka lihat, begitu lihat, loh ini koperasi ya? Iya, kenapa? Wah nggak bisa kalau koperasi. Sedih. Iya, iya. Jumpa lagi kita dengan peluang entertainment, dan pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol sedikit dengan pegiat koperasi dari kalangan milenial, yaitu Mbak Ipon. Mbak Ipon lengkapnya apa sih? Ipon Zakaria. Ipon Zakaria. Zakaria. Ya, saya akrabnya Ipon saja, dan saya bertemu dengan Ipon ini ketika dia mengenalkan satu konsep berkoperasi di kalangan anak muda melalui Koperasi Indonesia Kreatif Berkarya. Anak-anak muda yang dengan segmen garapannya di film. Tidak mudah mendirikan koperasi menurut saya gitu. Atau bahkan gampang mendirikan koperasi dengan segmen perfilman. Ini yang pertama saya kira. Ada koperasi artis, ada koperasi seniman juga ada. Tapi hanya sekedar kumpul-kumpul, nyimpen duit, udah gitu. Nah, ini Anda langsung membuat koperasi dengan bisnisnya film. Nah, berani banget gitu. Gimana coba? Ya kalau goalsnya kecil-kecil kan lama kan. Gitu. Maksudnya kita harus punya impian yang besar. Iya, iya, iya. Nah, dibilang gampang karena satu, semua orang mau diajak main film. Iya. Itu yang membuat gampang. Jadi saya sekarang pintu masuknya adalah, gue mau bikin film, lu mau ikut gak? Figuran ya, cepet. Cepet gitu. Nah, tapi habis begitu dia mau, tapi ada syaratnya apa? Jadi anggota koperasi dulu. Iya. Nah, tapi kalau koperasinya sendiri untuk ke anak-anak sebenarnya ya itu tantangannya, mereka masih melihat apa sih koperasi itu sebenarnya. Gue pikir cuma toko di bawah kecil beli setip kayak gitu kan. Tapi kalau prinsip nabung urunan bareng mereka ngerti gitu. Jadi ya mendingan kita pakai sistem urunan gitu kan. Resiko juga jadi lebih kecil kan. Iya. Modal yang tadinya misalnya 100 juta gara-gara urunan jadi cuma sejutaan gitu. Berarti kan bisa mencapai cita-cita. Apa yang kita mau bikin itu nyampe gitu. Nah, kalau di anak muda masih bisa dengan kata-kata seperti itu. Tapi begitu ngomong kita di depannya misalnya, oh saya mau buka koperasi nih, mau ikut nggak? Ngabur semua orang. Kabur semua ya? Oh. Kenapa tuh? Ya kan mereka bilang, gue mau pinjem duit. Nah, terus itu aduh, koperasi apaan sih? Gak gaul gitu kan. Gak gaul. Ipon gimana waktu awalnya mengenalkan Kinaria ini kepada teman-teman para pendiri koperasi? Mau bikin film judulnya. Mau bikin film? Kok dikenalkan koperasi kaget juga dia? Kaget juga. Oh gitu. Nah, waktu ngobrol sama anak-anak bilangnya kita mau bikin film tapi urunan, kalian juga nabung di sini, tapi nanti keuntungan filmnya kita bagi rame-rame. Iya. As simple as that sih. Nah, mereka oke. Saya juga mau ikut sebenarnya. Cuman kalau bicara film, ya. Peran utama Pak? Figuran, stuntman jatuh dari lantai 7 gitu. Asuransi gitu. Enggak, kembali ke Kinaria tadi. Kalau kita bicara bikin film misalnya, yang terbayang sama saya nih pasti duitnya gede. Iya nih, apa em-eman ya, ember-emberan kira-kira. Nah, untuk membuat film itu pun berapa? Yang film terakhir deh yang Anda bikin Anak Pulau. 6,8 miliar. Kenapa nggak bikin film Jelangkung Studio yang cuma habis 800 juta tapi penontonnya ratusan ribu? Sempat dibilang cepet gitu tuh ya. Sempat dibilang gitu. Tetapi yang katanya orang market kita masih di film-film horor. Nah, saya kan ngajak anak-anak jadi krunya kan. Anak-anak nggak mau bikin itu. Justru anak-anak yang nggak mau. Nggak hatinya ya. Mereka bilang nggak mendidik Kak. Iya, sekali. Jadi yang di levelan saya itu kan anak-anak SMP kelas 3 sama SMA. Jadi kebanyakan. Jadi anak-anak itu ambigu juga ya. Kaget dengar koperasi, tapi juga nggak suka kalau masyarakat disuguhkan film-film yang tidak mendidik. Iya.
Tuh agak pelan-pelan mesti dikenalkan bahwa koperasi itu sangat mendidik. Nah, kan mereka baru tahu setelah mengikuti kan. Iya. Nah, kalau tadi ditanya cara dapat duitnya gimana gitu kan, koperasi boleh terima hibah kan? Iya, boleh, sangat. Nah, di situ kita mainkan. Artinya gini, koperasi sebagai badan hukum membuka proposal kan boleh. Boleh. Kita ajukan ke company-company, Pemda, iya. ke company, bukan untuk sponsor film. Bukan. Karena kalau sponsor film siapa yang bikin? Satu, koperasi. Aduh, mana ada koperasi yang bikin. Yang kedua, anak-anak. Aduh, anak-anak pula gitu. Jadi kami pakai strategi lain, yaitu kita mau nanam karang. Gitu. Nah, Bapak misalnya dari majalah Peluang, Pak, ayo dong sponsor. Sponsornya bukan sponsor film, sponsornya nanam karang. Nanam karang. Tapi kami jelas-jelas ngomong 50% buat nanam karang, 50% buat bikin film. Bikin film. Cari dananya kayak gitu. Cakep. Jadi kan perusahaannya bisa muncul namanya di credit title lah. Jadilah film itu ya. Jadilah film itu. Selain anak-anak juga patungan. Jadi anak-anak ada yang dibayar. Iya. Saya kira Ipon udah benar ya di jalur itu, hanya memang berhadapan dengan pasar. Seperti ketika menawarkan film itu ke pasar. Iya, gimana coba? Waktu menawarkan film ya pastinya langsung ditolak karena koperasi. Disuruhlah bikin PT sama yayasan. Pilihannya dua itu. Kami tidak mau. Akhirnya karena tidak mau, mereka menawarkan penawaran yang tidak masuk akal buat saya. Misalnya harga tiket 40.000. Lalu saya harus bayar isi studio misalnya 100 orang. Ya 100 orang itu saya harus bayar full plus PPN 10%. Dah koperasi untungnya apa? Iya. Gitu kan? Ya dengan kata lain mereka ya udah lu jangan di sini. Itu gitu kan beli kursinya, semua beli isi apa nggak isi mesti dibeli ya? Iya. Lah satu koperasi itu bikin unit usaha kan supaya untung. Dia harus untung kan? Iya dong. Nah kalau kayak begitu, Bapak misalnya beli tiket 40.000, lah kenapa gue belinya 44.000? Gue nonton di sini 40.000, kenapa 44? Dia pikir koperasi itu bermuatan sok sial. Ya. Jadi koperasi nggak boleh untung gitu. Iya, ya kan repot juga jadi. Iya. Nah ditolak sampai 3 kali, saya sampai mengajukan ini filmnya loh. Dari sisi film mereka sempat lihat dan waktu ngelihat filmnya mereka sempat bilang oke, secara film masuk kriteria. Tapi mereka tetap tidak mau karena kami tetap bertahan dengan koperasinya. 3 kali dimasukkan dalam momen yang berbeda dengan orang yang berbeda tetap ditolak. Sampai ke pemimpin atasnya. Nah terus punya pengalaman kedua juga nih. Sempet Kinaria diketahui sama Bursa Efek. Wah seru nih katanya, anak muda punya unit bisnis bikin film gitu kan. Nah terus saya diajak lah ke Bursa Efek. Nah udah bicara, prospektus sudah ada, film ada, laporan keuangan udah ada. Mereka lihat, begitu lihat, loh ini koperasi ya? Iya, kenapa? Wah nggak bisa kalau koperasi. Sedih. Iya. Jadi kita tahu teman-teman, koperasi itu memanis kayak pohon bonsai ya, indah gitu. Begitu ketemu di lapangan, tetap masyarakat kita masih belum bisa menerima koperasi sebagai badan hukum. Sebentar lagi. Kayaknya Ipon tetap ngotot ya, ingin membayar perlakuan itu ya. Iya dong. Nah, sudah 2021. Bentar lagi dong. Iya dong. Oke, 2021 Kinaria. Apa strateginya supaya perlakuan tadi bisa kita bayar gitu? Paling nggak Anda menjadi Nelson Mandela lah. Maafkan mereka walaupun tidak bisa melupakan ya. Nah sekarang apa yang mau kita bayar dengan perlakuan itu di 2021? Kita mau membuat 17 film. Jadi kalau masuk ke bioskop tuh kanan kiri semua tuh film kita gitu. Wah, mantap. 17 film kali rata-rata 10 miliar. Iya. Nah 10 miliar ya. Nah kalau Impian 1000 Pulau kita jual dengan harga 50.000 tiketnya, ya kan? Dapatnya berapa? Target kita 5 juta penonton. Udah lebih kan Pak? Wush, iya betul juga ya. Lebih kan? Masih bisa kasih SAU kan? Masih sangat. Nah itu.
Nah berikutnya 17 udah nggak pakai uang orang artinya kan, udah nggak pakai pinjaman atau Iya. apa kan, uang koperasi sendiri. Dan semua orang yang mau jadi artis, yang mau jadi kru, welcome. Kami akan adakan diajarin gratis. Sudah ada koperasi yang berkenan bermitra dengan Kinaria? Sudah, koperasinya Kakak Untari yang di Malang. Oh, Koperasi Setia Budi Wanita Malang, Iya. SBW Malang. SBW. Udah oke itu? Sudah oke, jadi nanti anak-anak dari anggota koperasi itu akan diikutkan ke dalam Kinaria. Terus Iya. kita bikin film, satu film namanya Diplomasi Teko. Nah itu niat kita, itu film ada bisa nge-rebranding koperasi Indonesia. Iya. Rencananya sih kerjasamanya sama Korea. Mantap sekali ya. Dan semua anggota koperasi Kinaria Iya. mempunyai peluang untuk mendapatkan magang di Korea Selatan selama 90 hari. Iya. Terus kalau beasiswa sampai dengan 100% di 80 universitas di Korea Selatan. Iya. Kami sudah MOU juga, lagi mau MOU dengan Prancis untuk beasiswa karena edukasi yang paling penting lah. Iya. Berarti Kinaria bisa mendobrak kebuntuan koperasi di Indonesia. Sebelum ini gimana melihat koperasi kita yang mayoritas KSP ini dan umumnya pengelolanya jadul-jadul gitu? Menurut saya potensi koperasi itu kan bisa menjadi besar, tetapi tinggal mau atau tidaknya. Dan saya masih melihat Indonesia masih tidak mau. Indonesia masih tidak mau. Iya, Iya. kalau saya bilang loh ya, ini sangat pribadi loh ya. Iya. Jadi kenapa? Karena pengurusnya kan merasa nyaman juga di situ. Oh, gitu. Jadi nggak ganti-ganti ya? Iya. Oh. Pengurusnya nyaman, Iya. waduh kenapa gue diganti? Nah teman-teman, kita barusan ngobrol dengan Ipon, nyelekit memang, tetapi itulah kenyataan koperasi kita di Indonesia. Beliau ini mewakili kaum milenial, koperasinya Kinaria, memang anak-anak muda dan melakukan terobosan yang tidak biasa, yaitu di bidang perfilman. Sebelum kita berpisah dengan Mbak Ipon, ini teman-teman kita akan memberikan kenang-kenangan. Mana? Ini ada 100 koperasi besar di sini. Nanti bisa dilihat Bisa besar bikin bener apa koperasi enggak? ya? Bisa bikin film tuh Bang. Iya, bisa bikin film enggak? Kalau dia besarnya nggak mau gabung bikin film berarti belum besar. Gitu. Betul itu. Oke. Ya.